Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat dan sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel edukasi dengan cara berbagi ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas bagian kedua tentang tips dan trik inisiasi dan intensifikasi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Insulin basal, baik insulin kerja menengah, insulin kerja panjang, determir atau glargin, dan insulin kerja ultra panjang, degludec, atau insulin konsentrat, glargin 300 unit, direkomendasikan dan dapat digunakan sebagai inisiasi insulin. Termasuk insulin campuran yang mengandung insulin basal, baik premix insulin atau koformulasi degludec spart insulin. Juga dapat digunakan sebagai inisiasi insulin. Keadaan-keadaan tertentu pada diabetes mellitus tipe 2 seperti HbA1c saat diperiksa di atas 9 dan gagal dengan kombinasi obat hipoglikemik oral, dosis optimal merupakan dua keadaan yang sangat direkomendasikan untuk dilakukan inisiasi insulin. American Diabetic Association atau ADA pada tahun 2016 merekomendasikan cara pendekatan untuk memulai dan penyesuaian dosis insulin baik dalam hal inisiasi ataupun intensifikasi. Inisiasi insulin dengan insulin basal dan biasanya dikombinasi dengan metformin dan atau obat lainnya selain insulin. Dosis awal mulai dari 10 unit per hari atau 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Penyesuaian dosis dinaikkan 10% sampai 15% atau 2 sampai 4 unit sekali atau 2 kali seminggu untuk mencapai target glukosa darah puasa. Jika dijumpai keadaan hipoglikemia, tentukan dan atasi penyebabnya, kemudian turunkan dosis 4 unit atau 10 sampai 20%. Jika HbA1c tidak terkontrol setelah target gula darah puasa tercapai, atau jika dosis insulin basal di atas 0,5 unit per kilogram berat badan per hari, berikan terapi ekskursi atau lonjakan atau fluktuasi gula darah postprandial dengan insulin bolus atau yang disebut dengan intensifikasi. Dapat juga dipertimbangkan terlebih dahulu dengan GLP-1 agonis sebelum pemberian insulin bolus. Para sahabat dan sejawat sekalian, intensifikasi insulin dapat dimulai dari 1 kali atau 2 kali pemberian insulin bolus atau yang disebut dengan regimen basal plus. Dosis awal mulai 4 unit atau 0,1 unit per kilogram berat badan atau 10% dari dosis insulin basal diberikan pada makan terbesar. Penyesuaian dosis dinaikkan 1 sampai 2 unit atau 10 sampai 20% dari dosis sebelumnya. Jika dijumpai keadaan hipoglikemia, tentukan dan atasi penyebabnya, kemudian turunkan 1 sampai 2 unit atau 10 sampai 20% dari dosis sebelumnya. Jika belum terkontrol, pertimbangkan regimen basal bolus. Intensifikasi insulin juga dapat dimulai dengan premix insulin. Dosis awal mulai dengan dosis insulin basal sebelumnya dibagi 2/3 pagi dan 1/3 malam atau setengah pagi dan setengah malam. Penyesuaian dosis dengan menaikkan
1-2 unit atau 10-15% dari dosis sebelumnya. Jika dijumpai keadaan hipoglikemia, tentukan dan atasi penyebabnya, turunkan 2-4 unit atau 10-20% dari dosis sebelumnya. Jika belum terkontrol, pertimbangkan regimen basal bolus. Intensifikasi insulin juga dapat dimulai langsung menggunakan regimen basal bolus. Dosis awal mulai dengan 4 unit atau 0,1 unit per kilogram berat badan atau 10% dari dosis insulin basal setiap kali makan. Penyesuaian dosis, naikkan 1-2 unit atau 10-20% dari dosis sebelumnya. Jika dijumpai keadaan hipoglikemi, tentukan dan atasi penyebabnya, turunkan 2-4 unit atau 10-20% dari dosis sebelumnya. Para sahabat dan sejawat sekalian, saat inisiasi insulin dilakukan dengan insulin basal, obat hipoglikemik oral tetap dilanjutkan, khusus sulfonylurea dikurangi atau dihentikan karena sulfonylurea juga berperan selain menurunkan glukosa darah postprandial juga menurunkan gula darah puasa. Terapi sesuai target atau treat to target dan penyesuaian dosis sesuai kadar gula darah puasa. Sekarang kita lihat contoh kasus seorang laki-laki 45 tahun, pedagang, sudah menderita diabetes tipe 2 selama 3 tahun, HbA1c 11%, indeks massa tubuh normal, glukosa darah puasa 340 mg per desiliter, glukosa darah postprandial 394 mg per desiliter, tekanan darah normal, lipid profile, dan fungsi ginjal dalam batas normal, riwayat ibu menderita diabetes, merokok, dan saat ini sedang mengkonsumsi obat glimepiride 1 kali 4 mg dan metformin 3 kali 500 mg. Dengan keluhan utama kadar gula darah tidak turun-turun, lemas, dan makan banyak 3 kali sehari. Tindak lanjut kasus ini dengan inisiasi insulin dengan basal insulin. Dosis awal 10 unit disuntikkan malam hari seputan sebelum tidur. Dosis glimepiride dikurangi menjadi 2 mg sehari dan dosis metformin tetap 3 kali 500 mg. Dengan target glukosa darah puasa 110 sampai 130 mg per desiliter dan glukosa darah postprandial 140 sampai 180 mg per desiliter. Kunjungan setiap minggu, titrasi dosis insulin berdasarkan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa. Jika di atas 200 mg per desiliter, dosis insulin basal dinaikkan 4 unit dari dosis sebelumnya, dan jika rentang 130 sampai 200 mg per desiliter, dosis insulin basal dinaikkan 2 unit dari dosis sebelumnya. Para sahabat dan sejawat sekalian, pada kunjungan minggu kelima, dosis insulin basal sudah mencapai nilai dosis insulin total per hari, yaitu lebih dari 25 unit, di mana berat badan penderita ini 50 kg dan dosis total insulin per hari 0,5 unit per kilogram berat badan dan belum mencapai target yang diharapkan. Penambahan insulin bolus 3 kali pemberian atau regimen basal bolus sebagai intensifikasi insulin diberikan untuk mengatasi ekskursi atau fluktuasi atau lonjakan glukosa darah postprandial karena pertimbangan pola makan penderita ini, yaitu banyak makan 3 kali sehari.
Insulin bolus diberikan dosis awal 4 unit setiap sebelum makan dan glimepirid dalam hal ini dihentikan pengobatannya. Para sahabat dan sejawat sekalian, sekarang kita memulai titrasi dosis insulin basal dan insulin bolus. Titrasi insulin basal berdasarkan nilai rata-rata kadar glukosa darah puasa, sedangkan titrasi insulin bolus berdasarkan nilai rata-rata kadar glukosa darah 2 jam postprandial. Pada titrasi dosis insulin basal dan insulin bolus inilah sering terjadi kekeliruan sehingga suatu saat akan mendapatkan dosis insulin basal dan insulin bolus yang sangat tinggi dan malah memperburuk kendali glukosa darah puasa dan glukosa darah postprandial dan juga memperburuk pola makan yang berlebihan akibat pemberian dosis insulin yang kita berikan. Sebagai contoh kita lihat tindak lanjut kasus di atas. Pada kunjungan minggu ke-6 sampai minggu ke-10, kendali glukosa darah puasa dan glukosa darah postprandial belum tercapai. Kemudian dosis insulin basal dan dosis insulin bolus dinaikkan secara bersamaan sehingga menghasilkan dosis seperti ini. Inilah yang sering terjadi. Apakah ini yang kita harapkan? Tentu tidak demikian. Kita lihat contoh yang lain dari lanjutan kasus di atas. Pada kunjungan minggu ke-11 sampai minggu ke-15, kendali glukosa darah puasa sudah tercapai, sedangkan kendali glukosa darah postprandial belum tercapai. Tentunya dengan melihat kondisi seperti ini, dosis insulin bolus akan dinaikkan sampai tercapai kendali glukosa darah postprandial yang diharapkan. Inilah yang sering terjadi. Apakah ini yang kita harapkan? Tunggu dulu. Para sahabat dan sejawat sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan titrasi dosis insulin basal dan insulin bolus secara bersamaan. Hal yang pertama, sekali lagi, sasaran utama terapi hiperglikemia adalah mengendalikan glukosa darah puasa dengan basal insulin. Intinya, glukosa darah puasa dulu kita utamakan agar terkendali. Hal yang kedua, peningkatan glukosa darah puasa akan diikuti oleh peningkatan kadar glukosa darah harian dan besarnya ekskursi atau fluktuasi atau lonjakan glukosa darah postprandial. Hal yang ketiga, pemberian insulin basal akan menurunkan glukosa darah puasa yang diikuti menurunnya glukosa darah harian dan menurunkan ekskursi glukosa darah postprandial. Hal yang keempat, pemberian insulin basal dan insulin bolus akan menormalkan glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, dan menormalkan ekskursi glukosa darah postprandial, di mana nilai normal ekskursi atau fluktuasi glukosa darah sebelum makan sampai 2 jam setelah makan tidak melebihi 50 mg per desiliter. Hal kelima, mengenai karbohidrat counting. Perhitungan kandungan karbohidrat dalam porsi makan penderita diabetes, Kulkarni dan kawan-kawan merekomendasikan perencanaan makan berdasarkan karbohidrat counting. Sarapan pagi dengan kandungan 45 gram karbohidrat, makan siang dengan kandungan 45 gram karbohidrat, makan malam dengan kandungan 60 gram karbohidrat, dan snack dengan kandungan 15 gram karbohidrat. Di mana karbohidrat serving mengandung 15 gram
karbohidrat dan akan menaikkan 50 mg per desiliter glukosa darah dan dibutuhkan 1 unit insulin untuk mengendalikan kenaikan tersebut. Kita coba menghitung kandungan karbohidrat dalam diet 1.800 kalori dengan komposisi 60% karbohidrat, 20% protein, dan 20% lemak. Terdapat 270 gram karbohidrat dan dibagi menjadi 3 porsi. Porsi pertama makan pagi, porsi kedua makan siang, dan porsi ketiga makan malam, terdiri dari 90 gram karbohidrat atau 6 sajian karbohidrat dan membutuhkan sekitar 6 unit insulin setiap porsinya. Sekarang kita kembali ke kasus di atas. Setelah intensifikasi insulin diberikan pada kunjungan minggu kelima, titrasi dosis insulin kita fokuskan pada titrasi dosis insulin basal terlebih dahulu. Karena dengan menurunkan glukosa darah puasa juga akan menurunkan glukosa darah prandial. Titrasi dosis insulin basal sambil memperhatikan ekskursi atau fluktuasi glukosa darah postprandial. Jika melebihi nilai di atas 50 mg per desiliter, maka dosis insulin bolus dapat ditingkatkan. Pada kunjungan minggu ke-10, target glukosa darah puasa sudah tercapai, sedangkan glukosa darah postprandial masih di atas nilai normal, dan pada keadaan inilah dosis insulin bolus baru mulai kita naikkan 2 unit pada setiap kali makan. Para sahabat dan sejawat sekalian, sesungguhnya kendali glukosa darah puasa dahulu yang harus menjadi sasaran utama kita. Namun, glukosa darah postprandial juga merupakan komponen yang harus diperhatikan karena berperan dalam komplikasi kardiovaskuler dan komplikasi mikrovaskuler. Kekeliruan dalam hal titrasi dosis insulin akan berdampak tingginya dosis insulin bolus yang didapatkan, namun kendali glukosa darah postprandial sulit terkendali. Seperti contoh kasus di atas, jika kita keliru dalam hal titrasi dosis insulin basal dan insulin bolus, kita akan dapatkan dosis insulin seperti ini. Insulin basal 38 unit dan dosis insulin bolus 24 unit setiap kali makan. Terkadang kita harus melakukan investigasi dan identifikasi pada keadaan dan kondisi yang kita hadapi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, dan HbA1c sudah terkendali? Bisa saja dengan dosis insulin bolus tersebut, glukosa darah postprandial dan HbA1c sulit terkendali akibat perubahan pola makan yang terjadi dengan sering merasa lapar dan sering makan. Pertanyaan yang kedua adalah apakah sudah tepat waktu dan cara pemeriksaan glukosa darah puasa, glukosa darah postprandial, dan HbA1c? Bisa saja memang sudah tepat, namun sulit terkendali. Apakah ada atau sering mengalami hipoglikemi atau nocturnal hipoglikemi atau relatif hipoglikemi? Biasanya dengan dosis insulin bolus tersebut dapat terjadi hipoglikemi relatif di mana penderita akan mengalami tanda-tanda hipoglikemi terutama rasa lapar walaupun glukosa darah dalam kisaran normal, dan penderita akan menambah porsi makan di luar jadwal makannya sebelum glukosa darah 2 jam
posprandial diperiksa, sehingga pada saat glukosa darah 2 jam posprandial diperiksa menunjukkan nilai akibat 2 kali porsi makan. Apakah sudah tepat pola makan, jadwal makan, dan jumlah kalori sesuai kebutuhan? Bisa saja penderita akan sering merasa lapar dan sering makan akibat dosis insulin bolus yang kita berikan tidak sesuai, sehingga terjadi pola makan yang sering dan berkali-kali dalam jumlah yang berlebih. Para sahabat dan sejawat sekalian, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita melakukan edukasi kepada penderita diabetes untuk melakukan pemantauan glukosa darah mandiri disertai pencatatan pola makan dan jadwal serta dosis insulin yang diberikan. Seperti pada tabel ini dicatat jadwal dan hasil pemeriksaan glukosa darah, jadwal dan dosis insulin, serta mencatat setiap apa saja yang dimakan, baik jadwal dan jumlah selama 1 minggu. Inilah contoh catatan dalam harian selama 24 jam. Dan inilah contoh kasus seorang pria 58 tahun pengguna insulin premix dengan dosis 30 pagi hari dan 30 unit malam hari ditambah obat hipoglikemi oral glimepirid dan metformin. Terjadi perubahan pola makan berupa penambahan jadwal dan jumlah makan akibat sering merasa lapar. Para sahabat dan sejawat sekalian, satu porsi makanan ini terdiri dari nasi ayam dan kuah sop dengan nilai gizi sekitar 278 kalori dan 60% diantaranya adalah karbohidrat atau 166 kalori atau 41 gram karbohidrat atau 3 sajian karbohidrat dan hanya membutuhkan 3 unit insulin untuk mengendalikan kenaikan glukosa darah setelah makan makanan tersebut. Kalau kita berikan dosis insulin bolus 24 unit setiap kali makan, maka diperkirakan dosis tersebut diperlukan untuk mengatasi sejumlah 8 porsi seperti makanan tersebut. Ya, belum tentu benar karena kadar glukosa postprandial dipengaruhi banyak keadaan seperti jumlah insulin endogen residu yang dihasilkan oleh sisa sel beta pankreas, kemudian variasi resistensi insulin, dan kadar hormon glukagon yang dihasilkan sebagai counter regulasi insulin. Tapi setidaknya tidak jauh dari jumlah porsi makanan tersebut. Ikuti terus seminar dan workshop bersama Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Perkeni, dan yang paling penting, tetap di channel ini, ikuti video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.